Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Usman Arifin Latif. Kali ini saya akan membuat sebuah konten, yakni menceritakan kembali apa-apa isi dari sebuah buku bacaan. Judul buku bacaan ini yaitu Canda Santri Bersarung. Sedikit saya menjelaskan mengenai isi buku ini. Buku ini sangat menarik sekali untuk dibaca teman-teman ya, supaya teman-teman ketahui bahwa buku ini sangat bermanfaat sekali, sangat bermutu sekali bagi kita seorang pelajar. Dalam buku Canda Santri Bersarung ini banyak sekali manfaat-manfaat bagi kita semua. Faedah-faedah yang terkandung dalamnya itu banyak sekali. Buku ini ceritanya itu menggunakan bahasa keseharian, bahasa gaul, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang sangat lucu sekali, namun memiliki makna yang luar biasa. Oke teman-teman, langsung saja. Kalian jangan lupa tonton video aku ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dulu biografi dari penulis buku ini. Beliau bernama Sunardi. Beliau juga seorang dosen saya di kampus, yaitu memegang mata kuliah bahasa Arab. Beliau orangnya lucu sekali guys. Beliau lahir dengan nama Sunardi Ahmad Fikhul pada tanggal 4 Januari 1989 di Kembangkerang, Aikmal, Lombok Timur. Meraih gelar Magister pada program studi manajemen pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2017 yang lalu. Kini penulis tercatat sebagai pendidik di Madrasah Aliyah NW dan STAI Darul Kamal NW Kembangkerang. Selain itu, penulis juga pernah dan sedang aktif di beberapa organisasi, diantaranya PMII 2007, KAMMI 2008 sampai 2011, Formula Himmah NW 2007 sampai sekarang. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan ceritanya, alangkah lebih baiknya kepada teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dulu ya. Silahkan di subscribe, like, comment, and share supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, langsung saja ke ceritanya guys. Oke teman-teman, di episode pertama ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Jika Ajal Tiba. Seseorang yang berputus asa karena kesempitan hidupnya memutuskan untuk bunuh diri. Ia mengambil sebilah pisau untuk menikam jantungnya. Tetapi tiba-tiba ia merasa takut mati dengan cara itu. Maka dia memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun. Cara ini pun dia batalkan karena katanya, saya akan terlalu lama kesakitan. Menjatuhkan diri dari puncak gunung akan merenggut nyawaku lebih cepat, begitu pikirnya. Namun, setelah sampai di puncak, ia takut melihat curam dan dalamnya jurang. Oke guys, sebelum kita melanjutkan ceritanya, saya akan mendeskripsikan sedikit cerita yang telah saya ceritakan tadi. Jadi di sini orang ini sangat lucu sekali ya guys. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini orang pengen mati dengan cara bunuh diri untuk menikam jantungnya, tetapi dengan cara tersebut dia takut untuk mati dengan cara hal seperti itu. Yang kedua, dia pengen mati bunuh diri dengan meminum racun. Katanya kalau meminum racun dia akan terlalu lama kesakitan. Terus yang ketiga, dia mau menjatuhkan diri dari puncak gunung. Akan tetapi ketika dia sampai di puncak gunung, dia juga takut melihat curam dan dalamnya jurang. Ceritanya unik sekali ya guys. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Maka ia memutuskan untuk meminta bantuan orang lain agar merenggut nyawanya. Namun setiap orang yang ditemuinya merasa heran dan enggan memenuhi permintaan tersebut. Akhirnya dia bertemu dengan seorang yang bertanya kepadanya, apakah Anda mengenal saya? Lalu dia meminta bantuan kepada orang lain guys. Kan gila, orang lain pikir itu dia ini orang gila atau bagaimana? Kok minta bantuan kepada orang lain untuk membunuhnya gitu kan?
Kan aneh sekali guys. Next kita lanjutkan ceritanya. Tidak, jawab orang yang ingin bunuh diri. Saya adalah Israel, malaikat pencabut nyawa, ujar sosok itu. Aduhai, telah lama saya mencari Anda. Tolonglah cabut nyawa saya. Tidak, aku hanya mencabut nyawa jika ada perintah Allah, dan aku belum mendapatkan perintahnya menyangkut dirimu, jawab malaikat pencabut nyawa tersebut. Setelah menguraikan sebab keinginannya mengakhiri hidupnya, malaikat memberinya resep agar memperoleh rezeki berupa ramuan yang dapat menyembuhkan penyakit. Malaikat berpesan, berilah kepada pasienmu dan perhatikanlah. Jika engkau melihatku berada pada arah kepala pasien, maka ketahuilah bahwa ia akan segera mati. Dan bila engkau melihatku berada di arah kakinya, maka obatilah dia karena ajalnya belum tiba. Suatu ketika ia sendiri yang sakit. Ramuan malaikat pun disiapkannya untuk mengobati dirinya. Tapi ia melihat malaikat berada pada arah kepalanya, yang menandakan bahwa ia akan mati. Tahu akan hal itu, akhirnya ia memutar posisi tidurnya agar malaikat berada di kakinya. Namun malaikat ikut memutar posisinya dan tetap berada di arah kepalanya. Akhirnya ajalmu tiba, kata malaikat. Untuk mengakhiri cerita ini, ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, bahwa kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Kita harus banyak bersyukur. Kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang banyak. Kita harus mensyukuri itu semua. Pergunakanlah waktu hidup kita dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan hal-hal yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sudah meninggal dunia, kalau kita sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menyesali atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka dari itu teman-teman, selama kita masih hidup, pergunakanlah masa hidup kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Banyak sekali orang-orang di luar sana, orang-orang yang telah meninggal dunia, memohon kepada Allah SWT untuk menghidupkannya kembali walaupun sedetik. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur teman-teman. Penyesalan memang selalu datang dari akhir. Kita semua pasti akan mati. Hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bukan saja manusia saja, tapi tiap-tiap makhluk hidup pasti akan mati. Kata dosen saya, kemanapun kita lari, jikalau ajal sudah menjemput, jikalau ajal sudah tiba, kita tidak bisa menghindarinya. Hatta kita pergi ke sebuah gua terkunci rapat di dalamnya, kalau ajal sudah tiba, kita tidak bisa melakukan apa-apa teman-teman. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menggunakan masa hidup ini sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang baik, supaya ada bekal kita nanti di akhirat kelak untuk menjumpai Sang Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu cerita kita pada episode ini. Silahkan ditunggu ya untuk episode selanjutnya.